Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyelesaikan tugas auditing 2 di mana beranggotakan Diva Nabila Nurfaida Putri Yolawinanda Universitas Muhammadiyah Riau. Kami akan membahas audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Let's go! Audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Apa sih sebenarnya? Jadi, siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali berfokus pada akuisisi sumber daya modal melalui utang berbunga dan ekuitas pemilik dan pembayaran kembali modal tersebut. Gimana? Sudah tahu? Lanjut penjelasan berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 4 karakteristik dari siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali yang mempengaruhi auditor memverifikasi akun dalam siklus, yaitu yang pertama adalah relatif sedikit transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi seringkali sangat material. Yang kedua adalah pengecualian atau salah saji satu transaksi dapat bersifat material. Selanjutnya yang ketiga, yaitu terdapat hubungan ilegal antara entitas klien, pemegang saham, obligasi atau dokumen kepemilikan serupa. Selanjutnya, yaitu terdapat hubungan langsung antara akun dividen dan bunga serta utang dan ekuitas. Selanjutnya, wesel bayar. Apa sih wesel bayar? Jadi, wesel bayar adalah kewajiban hukum kepada kreditor yang dijamin atau tidak dijamin oleh aset dan menggunakan bunga. Wesel diterbitkan untuk suatu periode antara 1 bulan dan 1 tahun, tetapi ada juga wesel jangka panjang yang lebih setahun. Tujuan wesel bayar. Jadi, wesel bayar ini memiliki tujuan, teman-teman. Yang pertama adalah pengendalian internal atas wesel bayar sudah memadai. Yang kedua, transaksi pembayaran pokok dan bunga dalam wesel bayar diotorisasi dengan benar dan dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit terkait transaksi. Kemudian, yaitu kewajiban atas wesel bayar dan beban bunga dan utang berjalan yang terkait dinyatakan wajar. Dan terakhir, yaitu pengungkapan yang terkait dengan wesel bayar dan bunga terkait memenuhi 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengendalian internal. Yang pertama, yaitu otoritas yang tepat atas penerbitan wesel baru. Yang kedua, pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, yaitu verifikasi independen periodik. Nah, masih semangat kan semuanya? Selanjutnya kita akan membahas tentang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian atas transaksi wesel bayar melibatkan penerbitan dan pembayaran kembali pokok serta bunganya. Pengujian audit merupakan bagian dan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian, pengujian pengendalian untuk wesel bayar dan bunga harus menekankan pada pengujian 4 pengendalian internal wesel bayar. Auditor memverifikasi pencatatan yang akurat atas penerimaan hasil wesel dan pembayaran pokok serta bunga. Nah, sebentar lagi kita akan membahas tentang prosedur analitisnya. Jadi, tetap semangat ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke prosedur analitis. Prosedur analitis yang pertama, menghitung utang beban bunga atas dasar suku bunga rata-rata dan wesel bayar bulanan secara keseluruhan. Kemungkinan salah saji beban bunga dan bunga akrual atau penghapusan wesel bayar yang beredar. Yang kedua yaitu membandingkan setiap wesel yang beredar dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah saji, penghapusan atau salah saji wesel bayar.
Yang ketiga yaitu membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan bunga akrual dengan saldo tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya, salah saji beban bunga atau bunga akrual atau wesel bayar. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu prosedur perincian saldo. Yang pertama, menjumlahkan daftar wesel bayar ke wesel bayar dan utang bunga. Yang kedua, menelusuri totalnya ke buku besar. Yang ketiga, melihat masing-masing wesel bayar ke berkas utama. Selanjutnya, yaitu mengkonfirmasi wesel bayar. Kemudian memeriksa duplikat salinan wesel untuk otoritas memeriksa notulen rapat atas persetujuan pinjaman. Selanjutnya, memeriksa wesel yang dibayar setelah akhir tahun untuk menentukan apakah merupakan kewajiban pada tanggal neraca. Kemudian, melakukan konfirmasi bank standar yang memasukkan referensi khusus atas keberadaan wesel bayar dari seluruh bank tempat klien berbisnis. Kemudian, menelusuri masing-masing wesel bayar ke berkas utama. Selanjutnya, memeriksa duplikat salinan wesel untuk pokok pinjaman dan tingkat bunganya. Selanjutnya, mengkonfirmasi wesel bayar, tingkat bunga, dan tanggal terakhir pembayaran bunga kepada pemegang wesel. Menghitung kembali utang bunga. Kemudian, memeriksa tanggal jatuh tempo pada duplikat salinan wesel untuk menentukan apakah seluruhnya atau sebagian adalah utang jangka panjang. Selanjutnya, menelaah wesel untuk menentukan apakah terdapat wesel atau utang dari pihak terkait. Memeriksa duplikat salinan wesel untuk menentukan apakah wesel bertanggal pada atau sebelum neraca. Kemudian, memeriksa wesel untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kewajiban membayar. Selanjutnya, kita akan masuk ke ekuitas pemilik. Tujuan pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. 1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi. Kedua, membuktikan kepentingan pemegang saham dan mencerminkan keterjadian transaksi. Selanjutnya, yaitu membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dan kelengkapan saldo. Dan membuktikan bahwa saldo di neraca merupakan klaim pemilik terhadap aktiva. Membuktikan kewajaran penilaian ekuitas, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya, kita akan masuk ke prosedur audit awal. 1. Usut saldo di neraca ke buku besar. Kedua, hitung kembali saldo ekuitas pemegang saham di buku besar. Ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting. Keempat, yaitu usut saldo awal akun ekuitas pemegang saham ke kertas kerja tahun lalu. Kelima, usut posting pengkreditan dan pendebitan ke jurnal. 6. Rekonsiliasi buku besar ke buku pembantu pemegang saham dan buku sertifikat saham. Kemudian kita akan membahas pengujian terhadap transaksi rinci. Nah, teman-teman, kita bisa lihat bagaimana caranya yang telah ditampilkan di video ini. Begitu ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur perincian saldo. Yang pertama, pelajari ADART perusahaan klien. Pelajari notulen rapat pemegang saham dan dewan komisaris, pelajari kontrak underwriting dan persyaratan emisi saham, pelajari notulen rapat dewan komisaris dan pemegang saham mengenai pembagian dividen, pelajari surat perjanjian penarikan kredit, dan lakukan analisis terhadap akun modal. Kemudian lakukan analisis terhadap akun treasury stock, kemudian lakukan analisis terhadap akun saldo laba, periksa pertanggungjawaban nomor urut sertifikat saham. Kemudian periksa semua sertifikat saham yang dibatalkan pemakaiannya. Sediakan adjustment yang berasal dari tahun sebelumnya yang dicatat di dalam akun laba. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.